Dah. Assalamualaikum Bu Yunita. Apa kabar hari ini Bu Yunita? Ya, alhamdulillah Bu, kabarnya hari ini sehat, Bu. Ibu juga sehat kan, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya kalau Bu Yunita juga sehat. Saya juga sehat Bu Yunita. Apa rencana pertemuan ini? Ada topik atau agenda apa yang mau kita bicarakan Bu Yunita? Sebenarnya nih ya, Bu, memang sebenarnya sih ya saya ada sedikit masalah nih, Bu, yang mengganggu di benak saya. Akhir-akhir ini kan, Bu, saya ini sering melihat siswa saya itu tidak fokus dalam belajar, kemudian kurang termotivasi. Jadi saya pun dalam belajar itu, dalam mengajarkan itu agak jadinya kurang bersemangat juga. Kenapa lah anak saya seperti itu, Bu? Oh gitu ya Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Iya, yang pastinya nantinya saya akan mendapat ketenangan setelah nanti saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Nelly. Kemudian saya setelah bercerita nanti saya dapat menemukan solusi lah, begitulah Bu kira-kira dari permasalahan saya ini. Setelah saya bercerita, saya juga nanti berharap saya itu mendapatkan gambaran atas apa yang misalnya atau apa yang usaha yang bisa saya lakukan seperti itu, Bu Nelly. Iya Bu, semoga nanti kan Bu bisa kita mendapatkan pemecahannya ya Bu. Situasi sekarang seperti apa ya Bu Yunita? Eh, Permasalahannya kurang lebih seperti ini ya, Bu. Ini di siswa saya akhir-akhir ini kan, Bu, eh, tingkat fokus pembelajaran mereka itu selama pembelajaran berlangsung itu, Bu, tingkat fokus mereka itu kurang. Kemudian saya lihat mereka cepat bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Terkadang pada saat saya memberikan pelajaran tuh kan, Bu, ada yang apa itu namanya, Bu, saling mengganggu gitu. Mungkin karena sudah bosan, akhirnya dia tidak mendengarkan saya. Dan akhirnya saya lihat hasil penilaian pun terakhir ini banyak yang tidak mencapai KKM, Bu, bahkan di bawahnya. Jadinya akhirnya saya harus sering mengulang materi tersebut sampai beberapa kali seperti itu, Bu. Akhirnya nanti pun anak-anak kalau materi itu aja diberikan jadi tambah bosan seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu Yunita? Kalau menurut saya, Bu, ini menurut eh, saya telah sendiri kan, Bu. Mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu, Bu, mungkin kurang bervariasi, Bu. Sehingga tuh murid saya itu kan bosan. Metodenya mungkin itu-itu aja, kadang ceramah, menjelaskanlah seperti itu, Bu. Jadi kan tingkat keterlibatan murid itu rendah kalau hanya metodenya seperti itu aja, Bu. Mereka kurang aktif dalam belajar. Kemudian mereka mungkin merasa mereka hanya memenuhi kewajiban mereka saja dalam belajar gitu loh, Bu. Nggak ada motivasi dalam dirinya untuk lebih menjadi yang lebih seperti itulah, Bu. Bu ya Bu ya Bu. Jadi situasi yang diinginkan seperti apa ya Bu Yunita kira-kira? Ya, sebenarnya yang saya inginkan itu ya, Bu, yang pastinya itu tadi, Bu, siswa saya itu fokus dalam belajar, kemudian mereka merasa senang dalam menerima pembelajaran saya yang berikan. Kemudian anak didik saya itu kan, Bu, saya harap mereka lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar mereka. Jadi seperti itu, Bu. Dan saya pun berharap nantinya saya
bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif sehingga nanti nilai peserta didik saya itu insya Allah bisa mencapai di atas KKM seperti itu, Bu. Ya, ya, betul itu Bu ya, sangat betul kali Bu Yunita. Jadi apa yang bisa Ibu uh, buat bisa terwujud gitu. Jadi apa yang bisa Ibu membuat itu bisa terwujud maksud saya Bu. Ya mungkin saya akan mencobalah Bu metode pembelajaran yang bervariasi seperti misalnya berbasis project, kemudian mungkin bisa jadi diskusi kelompok, kemudian permainan-permainan game seperti itu. Kemudian saya bisa mungkin memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang materi tersebut, Bu, sehingga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk anak-anak agar nanti anak-anak saya lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar seperti itu, Bu, menurut saya. Iya, oh, gitu ya Bu ya. Baik Iya. Bu, jadi menurut Ibu apa yang sebaiknya yang bisa Ibu lakukan atau rencanakan apa yang harus disiapkan seperti itu Bu? Kalau misalnya untuk meningkatkan motivasi anak tadi, Bu, semangat mereka, mungkin saya rencana yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang mungkin salah satunya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid lah Bu, atau memberikan pembelajaran yang bervariasi kan Bu. Kemudian menyusun pembelajaran yang itu tadi mencakup metode seperti diskusi kelompok dan permainan mungkin bisa saya lakukan. Kemudian menyediakan tantangan dan tugas yang menarik seperti itu, Bu, kira-kira. Sehingga nanti dapat meningkatkan keterampilan dan emosional murid saya, Bu. Ya, betul, Bu ya. Jadi apa strateginya Bu? Strategi saya, Bu, yang pastinya, Bu, yang akan saya lakukan yaitu melakukan kolaborasi lah tentunya dengan rekan sejawat saya ya Bu. Seperti biasanya memang tidak bisa kita pungkiri ya kan Bu, memang rekan sejawat itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar seperti itu Bu. Karena dari rekan sejawat nantinya kita mungkin dapat bisa mendapatkan masukan atau umpan balik seperti itu Bu, Bu Nelly. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kalau menurut saya Bu, kalau untuk jangka waktunya mungkin untuk menyelesaikan strategi tersebut kira-kira semingguan lah Bu, seperti itu Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Mm-mm. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan Bu? Yang maksudnya Bu, bagaimana Bu? Yang bisa memastikan bagaimana kegiatan saya itu bisa berjalan Ya, dengan ya baik betul Bu. seperti itulah Ya, ya Bu. ya Bu ya. Yang pastinya itu Bu, saya akan melakukan refleksi lah Bu. Refleksi setelah setiap aktivitas, saya akan melakukan refleksi dan memperbaiki kekurangan saya Bu. Melakukan evaluasi berkala misalnya juga seperti itu Bu. Dan mengumpulkan umpan balik dari murid mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan. Jadi nanti saya selain merefleksikan diri saya juga tentunya akan meminta umpan balik kepada murid saya tentang metode pembelajaran saya, Bu. Karena ini kan menyangkut tentang pembelajaran untuk siswa saya seperti itu, Bu. Betul Bu, betul. Betul sekali Bu Inta. Kapan Ibu akan memulai menerapkannya Bu? Rencana saya sih, Bu, mungkin minggu depan ya Bu, karena memang untuk saat-saat ini pun pada rekan sejawat saya di sekolah agak sibuk seperti itu Ya Bu. Bu ya. Ya, ya. Waktu mereka pun saya lihat
pada sibuk lah semua Bu, mungkin makanya saya merencanakan paling tidak minggu depan lah itu Bu rencananya Bu. Insya Oh Allah iya. Bu. Terus siapa saja ya Bu yang akan Ibu libatkan untuk melakukan ini Bu? Yang pastinya itu Bu, rekan sejawat lah yang terutama Bu, rekan sejawat untuk sama-sama mempersiapkannya. Bu. Oh ya gitu ya Bu ya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu akan laksanakan? Kira-kira apa itu ya Bu ya komitmennya? Yang pastinya Bu yang akan saya laksanakan itu yaitu melaksanakan setiap langkah dengan rencana pembelajaran atau jadwal yang telah ditentukan, kemudian menjaga konsistensi dalam penerapan metode, walaupun saya banyak menghadapi rintangan, misalnya Bu, saya harus tetap konsisten dengan hal yang saya lakukan tersebut. Kemudian itu tadi Bu, melakukan refleksi, kemudian melakukan evaluasi seperti itu Bu, terhadap aktivitas atau tindakan yang saya ambil seperti itu Bu Nel. Ya betul Bu Yu. Terus kapan Ibu mulai melakukannya Bu? Insya Allah lah Bu, 2 minggu ke depan, karena saya seperti yang saya bilang tadi Bu, sepertinya akhir-akhir ini para rekan sejawat saya juga sibuk Bu, tapi memang selama ini Bu rekan sejawat saya itu sangat antusias, sangat membantu, sangat mensupport apapun kegiatan kami sesama guru ini, walaupun memang mereka dalam keadaan sibuk bagaimanapun Bu. Alhamdulillah saya merasa sangat senang memiliki teman-teman dan rekan sejawat di sekolah saya itu Bu. Sangat bagus ya Bu Rita ya, teman-teman sejawatnya ya Bu ya. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Komitmen yang Ibu lakukan ini. Yang pastinya Bu, saya sangat sekali membutuhkan lah, yang terutama kepala sekolah ya Bu, dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi saya ke depannya Bu. Kemudian seperti biasa Bu, yang paling utama memang kita butuhkan itu adalah motivasi dan dorongan dari kepala sekolah Bu. Selama ini memang kepala sekolah saya pun sangat memotivasi dan sangat mendorong segala kegiatan saya Bu untuk sebelum-sebelumnya lah seperti itu Bu. Kemudian ya berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu. Kemudian murid berpartisipasi dalam pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada saya seperti itu Bu. Itu ya Bu Yunya. Sangat mantap ya Bu ya. Terus seberapa yakin Ibu dengan keberhasilan rencana ini Bu? Insya Allah ya Bu, memang apapun yang kita lakukan itu kan harus semuanya didasari dengan penuh keyakinan ya kan Bu. Semuanya harus didasari dengan penuh keyakinan. Apapun rencana yang sudah saya susun itu sudah saya susun sedemikian sedetail-detailnya Bu. Kemudian saya juga mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk terus belajar Bu. Walaupun banyak kekurangan saya, tapi tetap saya itu tetap semangat untuk terus belajar, untuk tetap terus mengkoreksi diri dan menerima masukan-masukan juga dari orang lain seperti itu Bu. Sangat mantap ya Bu Nita ya. Tapi saya mau tahu juga ini ya Bu ya. Apa keraguan yang ada pada diri Ibu? Kadang-kadang kan ada kita merasa ragu pada diri kita sendiri ya kan Bu? Iya. Memang kan Bu, keraguan itu memang pasti ada pada diri saya kan Bu. Nah wajar namanya juga saya sebagai manusia biasa. Kita kan hanya bisa berencana kan Bu. Allah semua yang menentukan. Keraguan itu memang pasti ada Bu. Misalnya kan saya katakan selama ini
kepala sekolah saya memang mendukung segala kegiatan yang saya lakukan gitu Bu. Dan guru-guru juga mendukung. Tapi terkadang ada juga keraguan saya, apakah masih sama, apakah masih kepala sekolah dengan kesibukannya yang sekarang ini, sekolah apakah mau memberikan dukungan kepada saya dari pihak sekolah dan juga dari pihak dewan guru. Karena seperti yang saya bilang tadi Bu, memang seperti biasa sebelum-sebelumnya dewan guru itu sangat-sangat antusias selalu membantu saya dalam hal dalam hal apapun untuk kami berkolaborasi. Kemudian memang ada keraguan sedikit karena saya lihat sekarang ini memang sibuk-sibuk sekali para guru-guru Bu dengan masalah sekolah dan masalah urusan masing-masing. Jadi saya agak sedikit ragu apakah nantinya mereka mau untuk ikut berkolaborasi untuk rencana saya ini seperti itu, Bu. Ya, sangat betul kali itu ya Bu Nita ya, yang Ibu katakan itu. Apa yang Ibu butuhkan agar komitmen Ibu ini menjalankan rencana Ibu? Yang pastinya tadi Bu, yaitu tadi Bu, yang utama itu dukungan penuh, yang terutama dari kepala sekolah, ya seperti itu Bu, dukungan utamanya dari kepala sekolah, baik dalam hal kebijakan maupun penyediaan sumber dayanya Bu, yang diperlukan. Kemudian rekan guru juga Bu, tentunya kerjasamanya, dukungan oleh rekan guru, kemudian murid juga Bu, murid saya juga Bu. Ya, baik Bu, ya Yunita, semoga yang apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan harapan Ibu dan dapat juga menyelesaikannya yang dihadapi ya kan Bu Yun. Nanti boleh juga kita komunikasi lain waktu dan Ibu saya juga ingin tahu perkembangannya yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya juga pasti ingin tahu 1 minggu ke depannya lagi. Biar tadi kan Ibu suka mengatakan kan 1 minggu akan melakukan rencana tadi kan Bu ya. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi kembali ya Bu Yunita ya. Iya Bu. Baik Bu Nelly, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan Bu Nelly, dengan penjelasan Bu Nelly tadi, saya merasa sedikit lega, saya mendapatkan masukan dari penyelesaian masalah nanti saya ke depannya. Semoga nanti pada saat pembelajaran anak-anak saya lebih bersemangat lagi dalam belajar, kemudian mendapatkan nilai yang baik, seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu. Ya Bu Yunita, sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nelly. Terima kasih Bu Nelly. Terima kasih sama-sama.